tanggal 23 Juli 2025 bisa jadi merupakan momen krusial terkait dengan gugatan perdata yang dilayangkan Lisa Mariana terkait identitas anak yang ditujukan kepada Ridwan Kamil. Tak hanya itu, di waktu yang bersamaan, perjuangan Revelino untuk memperjuangkan statusnya sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana juga akan ditentukan. Pasalnya, di tanggal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung akan membacakan putusan sela dari hasil sejumlah persidangan yang sudah berjalan. Lantas, akan seperti apa keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sebelum dibacakan secara resmi di muka persidangan? Pihak-pihak yang berseteru sudah mulai angkat bicara dari sudut pandang masing-masing. Salah satu yang jadi perdebatan sengit adalah tentang gugatan intervensi pihak Revelino dalam gugatan perdata yang dilayangkan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil. Dalam sebuah kesempatan, Markus Nababan, kuasa hukum Lisa Mariana, menyebut kehadiran Revelino dalam gugatan klien yang tidak ubahnya seperti penumpang gelap yang mencoba mencari popularitas dalam permasalahan Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Di sisi lain, pihak Ridwan Kamil menilai jika Revelino memiliki kepentingan untuk ikut serta dalam permasalahan tersebut karena sedang memperjuangkan statusnya sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Ya kan? Kalau memang dia mengerti hukum baik lawyernya atau sosok tersebut, gugat dong dengan nomor perkara yang berbeda. Kenapa mau nebeng perkara kita? Mau tenar, kalau mau numpang spontan, tadi bilang Pak John Boy, kami itu tidak takut. Mau 1000 sosok pun nanti muncul, hantu belau pun nggak bakal mulia. Kebenaran itu akan kami buktikan di pengadilan. Enggak juga, ini kan soal perjuangan ya. Sama dengan Lisa Mariana berjuang. Sama dengan menurut pendapat saya ya. Beliau juga berjuang. Kenapa berjuang? Karena merasa. Ini kan soal rasa sekali lagi. Karena dia merasa bahwa dia pernah tanda kutip berhubungan. Kan nggak salah juga dia nimbrung bahasanya sebagai penggugat intervensi. Karena dia merasa bahwa dia pernah berhubungan tanda kutip badan. Dan Lisa juga menyampaikan kepada dirinya bahwa dia hamil di bulan Mei dan itu adalah darinya. Nah sekarang ada nih pihak ketiga, Revalino Tuesi yang mengaku sebagai ayah biologis. Ini kan harus dihormatin. Nah sekarang kalau ada orang yang mengaku, dia mengaku karena punya bukti. Dia katanya berhubungan, berpacaran, kemudian layaknya tanda kutip berhubungan badan. Kemudian ngaku Lisa ke dia hamil di bulan Mei dan seterusnya. Nah ini kan menarik gitu loh. Nah apa yang dia sampaikan dan dia juga meminta untuk dilakukan tes DNA. Nggak salah dia juga karena dia pernah merasa. Ini kan soal rasa sebetulnya. Bahwa Revalino merasa bahwa dirinya sebagai ayah biologis. Karena apa? Karena tanda kutip berhubungan badan. Nah, Pak Ridwan Kamil tidak pernah merasa bahwa berhubungan badan kan gitu, karena tidak membantah itu kan begitu. Nah ini kan yang menjadi polemik kan. Di sisi lain, Revelino melalui kuasa hukumnya, Fikri Wijaya, sudah sejak jauh-jauh hari menegaskan jika keputusan pihaknya untuk melakukan gugatan intervensi tak lain demi mengungkap sebuah kebenaran. Dalam pandangannya, tuntutan identitas anak dalam gugatan Lisa Mariana pada Ridwan Kamil salah alamat karena Revelino lah yang berkeyakinan sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Jadi begini ya, kami sebagai intervensi itu tujuannya hanya satu, mau membuat terang suatu perkara. Artinya terhadap gugatan yang ditujukan kepada RK itu tidak benar. Dan yang benar itu adalah Revalino. Tapi Revalino di sini tidak ditarik sebagai pihak. Makanya kami mengajukan intervensi. Karena Revalino, kehadiran Revalino ini adalah untuk membuka terang suatu perkara. Karena apa? Hadirnya Revalino ini membawa hal yang positif bagi timnya Pak RK dan kawan-kawan. Karena fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar itu ada seseorang. Kalau RK dengan LM tidak ada hubungan hukum ya, bisa dibuktikan nanti. Nggak ada bukti. Kalau LM dengan Revalino ada suatu ikatan yang namanya pacaran, hubungan asmara, berhubungan badannya bukan sekali dua kali. Sudah berulang kali terjadilah pembuahan sel telur. Kan begitu. Pada saat itu dikonfirmasi, no ini anak kamu.
anak kamu diyakinkan, ada orang yang mendengar, ada orang yang melihat, mungkin Ayu Aulia juga tahu bahwa itu dijelaskannya, ada orang lain yang menyaksikan. Jadi keterangan Revalino ini tidak berdiri sendiri, ada orang lain yang mendukung keterangan itu dan menguatkan keterangan itu. Jadi wajar kalau Revalino ini menjadi saksi kunci, dan sekarang walaupun dia tidak menjadi saksi, dia sudah masuk sebagai pihak Kamu intervensi. enggak, dari lahir sampai sekarang kalau memang itu anak kamu, kenapa kamu telantarin? Kamu aku akuin ketika udah naik pamor. Ya, lawyernya dan sosok itu mengerti hukum, belajar dulu yang benar. Yang kebanyakan gaya itu orang, aktor-aktor yang baru muncul. Kalau lu berani semua klien lu HNSD nomor 4. Spotlight buat Bapak RK dan kuasanya. Ya, akrab banget kok mereka tuh kuasa hukum dengan sosok itu. Ya, dan kami tidak tahu. Sekalipun dunia ini runtuh, hukum itu harus ditegakkan. Ya intinya Revalino berjuang sebagai ayah biologis, bahwa sampai saat ini dia akan berjuang. Beliau sampaikan ke kami juga, ya saya akan berjuang mati-matian karena itu adalah Terlepas dari perdebatan soal kemunculan Revalino mengintervensi gugatan yang bergulir di Pengadilan Negeri Bandung, pihak Ridwan Kamil mengaku menyerahkan kelanjutan nasib Revalino pada keputusan majelis hakim. Yang pasti, Muslim Jaya Butar-Butar menilai kehadiran Revalino bisa membuat polemik permasalahan kliennya dengan Lisa Mariana bisa terang benderang jika memang majelis hakim memberi kesempatan pada pihak Revalino untuk ikut terlibat dalam pokok persidangan nantinya. tanggal 23 Juli, hari Rabu kalau tidak salah, itu ada putusan selah terkait dengan gugatan intervensi yang dilakukan Revalino. Kita cek dan kita lihat nanti apakah majelis hakim dalam perkara 184 ini mengabulkan tidak gugatan intervensi dari Revalino. Kalau mengabulkan, berarti Revalino berhak ikut di dalam perkara ini. Kalau tidak dikabulkan, berarti dia mundur. Artinya dia tidak berhak ikut di dalam perkara ini gitu. 184. Nanti tanggal 23 itu dikabulkan atau tidaknya gugatan intervensi dari Revalino. Ya, kami berharap dikabulkan supaya Revalino juga bisa membuktikan secara hukum bahwa dia adalah ayah biologis. Itu kira-kira. Nanti putusan selah. Karena ada salah satu sosok yang baru keluar penjara tiba-tiba muncul di persidangan. Gak tahu asal usulnya dari mana, dari langit atau dari walang sawit, kita nggak tahu. Ya, dia datang, contohnya itu anak saya. Tanggapan kami ya sangat santai. Kalau emang itu anak you, kenapa you baru ribut sekarang? Kenapa lu numpang perkara di nomor 184 perkara kami? Kemana aja kemarin tanggung jawab? Dan pada materi tanggapan kami juga menilai bahwa sosok tersebut terancam di dalam penelantaran anak. Hati-hati makanya kalau mau numpang panggung, ya. Tidak ada relevansinya. Selain soal kemunculan Revalino, hal lain yang juga kerap jadi perdebatan antara pihak Lisa Mariana dan Ridwan Kamil adalah isi petitum dalam gugatan identitas anak yang dilayangkan Lisa Mariana. Dalam petitum gugatan yang beredar, Lisa Mariana juga menuntut Ridwan Kamil biaya ganti rugi material dan imaterial sekitar 16,5 miliar untuk biaya perawatan anak dan sebagainya. Padahal Lisa baru bisa membuktikan jika anak tersebut adalah anak dari Ridwan Kamil setelah tes DNA yang baru akan dijadwalkan Bareskrim Mabes Polri sudah memiliki ketetapan hukum. Lantas, apa tanggapan pihak Ridwan Kamil? Kan nggak bisa, namanya kan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata itu kan soal ganti rugi. Nah, beliau meminta ganti rugi dalam gugatannya bahwa telah terjadi hubungan biologis antara RK dengan dirinya sehingga lahirlah anak, kan itu. Nah, sekarang buktikan secara hukum, kan itu nih. Nah, kalau nggak bisa dibuktikan secara hukum, berarti kan ada unsur PMA yang dia bilang dia menuntut ganti rugi pemeliharaan anak dan segala macam. Dari mana
berarti dia sudah menuduh. Sementara belum ada hasil tes DNA. Makanya di pengadilan itu dikenal sebagai petitum. Oke. Posita rangkaian cerita perbuatan melawan hukum yang kami dalilkan, tentunya kami dapat bisa buktikan. Rangkaian dari posita tersebut, ingat, kami ini bukan bicara tentang 16,6 miliar itu juga. Pertama kali permohonan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk memerintahkan penggugat Lisa Mariana dan tergugat Ridwan Kamil secara bersama-sama melakukan tes DNA berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46, di mana isinya bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 46, status identitas anak itu harus dibuktikan berdasarkan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA, jika memang betul anaknya, baru berlakulah 16,6 miliar itu. Untuk dipahami, sekalian mengedukasi semua masyarakat, permintaan kami kepada Majelis Hakim dan bisa diupload, dilihat di SIPP Pengadilan Negeri Bandung, bahwa kami meminta itu, fokus kami justru tidak di duit. Ngapain? Klien kami kerja kok, ya kan? Tapi jika pun memang benar terbukti itu anaknya, berarti konsekuensi kerugian material dan imaterial yang dialami oleh klien kami sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dimintakan senilai yang kami mohonkan. Itu pun adalah kewenangan kehakiman. Jadi kita memohon apa saja ke Tuhan diperbolehkan, apalagi ke majelis hakim. Clear? kalau dia bilang soal identitas anak, kembali lagi tolong dibaca bahwa judulnya itulah gugatan perbuatan melawan hukum, bahwa terkait meminta ganti rugi terkait dengan pemeliharaan anak dan segala macam. Soal tes DNA yang disampaikan, kan harus ada pembuktian terlebih dahulu. Ada nggak hubungan biologis yang dilakukan? Bagaimana dia bisa membuktikan itu? Gitu. Orang Pak RK sendiri juga membantah. Yang ada itu adalah hubungan biologis antara siapa? Revalino dengan, bahkan udah ngasih bukti ya Bang Revalino, kayak foto-foto. iya, foto-foto bayi, kemudian ada percakapan. Nah, kalau misalnya percakapan tersebut dianggap bahwa dia mabuk segala macam, ya tinggal hakim yang menilai gitu loh. Karena kan nggak bisa juga dia menilai kan begitu. Ya hakim yang menilai layak nggak Revalino masuk dalam gugatan intervensi atau tidak. Nah, nanti kita lihat dalam putusannya tanggal 23. Maka dari itu, tanpa bermaksud mendahului keputusan majelis hakim, Muslim Jaya Butar-Butar meyakini jika gugatan perdata Lisa Mariana terhadap kliennya di Pengadilan Negeri Bandung akan ditolak. Sementara itu, pihak Lisa Mariana meminta pihak Ridwan Kamil untuk tidak terlalu banyak bicara karena yakin gugatan Lisa terhadap Ridwan Kamil berlandaskan hukum. Berarti gugatan perbuatan melawan hukumnya itu bisa ditolak. Ya, saya sih mengatakan seperti itu. Gitu. Saran dari saya pribadi, jangan kebanyakan omong-omong. Buktikan secara netral dan bermartabat. Ingat 3 hal. Saya siap tes DNA jika ada perbuatan DVI Polri. Saya siap tes DNA jika ada penetapan pengadilan. Saya siap tes DNA jika ada kesepakatan bersama. 3 statement ini keluar dari mulutnya Muslim dari RK. Ingat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46. Menurut keterangan klien kami, Selin anak Elisa itu lahir atas perbuatan si Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Makanya kami menempuh gugatan di Pengadilan Negeri Bandung itu berdasarkan 1365 dan dasar hukumnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 berdasar hukum.